Gadis desa sedang memberi makan ayam. Penemuan yang mengejutkan. Ternyata ada sebatang emas tersembunyi di dalam pakan ayam. Dia segera bertanya siapa pemilik batang emas ini. Namun, temannya di sampingnya mengingatkan dia. Jangan berteriak-teriak, kakek ini punya banyak uang. Dia sama sekali tidak akan peduli dengan emas sekecil ini. Sambil berbicara, dia meminta gadis itu segera menyembunyikan emas tersebut. Saat itu juga, sebuah mobil mewah berhenti di depan mereka. Turun dari mobil adalah kakek Fu yang telah mendukung mereka selama ini. Para gadis segera menghampiri untuk menyambut. Selamat datang, kakek Fu. Kakek Fu, ini ditemukan dari pakan ayam. Mungkin ini milik Anda. Apakah saya sudah mulai pikun? Apakah masih ada lagi? Melihat semua gadis lain tidak menjawab, kakek itu langsung mengerti segalanya. Dia segera memberi isyarat kepada asistennya. Asisten segera memerintahkan seseorang untuk membawa mahar senilai ratusan juta. Semua orang yang melihat terperangah. Ternyata, batangan emas itu sengaja diletakkan kakek di dalam pakan ayam. Tujuannya adalah untuk menguji sifat baik gadis-gadis ini. Dia ingin menemukan yang paling jujur di antara mereka. Menjadi cucu menantunya sendiri. Dan kali ini, hanya gadis itu yang lulus. Kakek sangat senang. Segera meminta gadis itu untuk membantunya. Kakek ingin meminta bantuanmu untuk menikah dengan cucuku. Apakah kamu mau? Kakek Fu, saya tidak ingin apa-apa. Anda membantu saya untuk bersekolah. Saya sudah bilang saya akan membalas budi kamu. Jawaban gadis itu sangat memuaskan kakek. Malam itu, gadis itu membawa seekor bebek di tangan kirinya. Di tangan kanannya, dia membawa seekor ayam menuju bar. Setelah melihat wajah dingin sang CEO, dia langsung yakin bahwa orang itu adalah cucu kakek Fu. Gadis itu meletakkan ayam dan bebek dan segera mendekat. Dia menggenggam tangan CEO dan membawanya pergi. Namun, CEO tiba-tiba melepaskan gadis itu. Mengira dia adalah orang gila. Langsung ingin marah. Ketakutan, orang-orang di sekitarnya segera pergi. Ayam kampung yang dibawa gadis itu juga jadi ketakutan. Beterbangan tak tentu arah. Gadis itu segera ingin menangkapnya. Tanpa disangka, ia tanpa sadar terjatuh ke pelukan CEO. Sementara itu, CEO yang sedang mengalami efek obat, perlahan-lahan kehilangan kendali diri. Dia mengira gadis itu bekerja sama dengan kakeknya untuk memberinya obat. Maka dia merasa semua ini adalah kesalahan gadis itu sendiri. Maka, dia mengikuti alur yang alami dan terlibat dengan gadis itu. Keesokan paginya, gadis itu terbangun dan melihat CEO sedang minum teh dengan santai. Maka dia segera bertanya, "Om, semalam, ternyata seperti yang saya duga. Wanita selalu berpura-pura terlebih dahulu, lalu menangis dan merengek meminta tanggung jawab. Semalam kita kembali ke hotel. Apakah kamu sudah menangkap ayamku kembali? Apa yang saya lakukan semalam tidak sebanding dengan 2 ayam itu. Itu adalah ayam kampung yang asli. Sudahlah, jangan berpura-pura. Saya tidak mungkin menikahi wanita seperti kamu. Ini adalah 5 juta. Ambil uang ini dan pergi. Tidak semua orang mencintai uang, Tuan. Tidak menikah adalah hal yang baik. Lagi pula, menikahi pria tua sepertimu. Kembali ke desa juga akan menjadi bahan ejekan. Apa kamu masih merendahkan saya?" "Sudah saya jadwalkan untuk mengambil akta nikah. Kenapa belum cepat-cepat pergi?" "Kakek, jangan berpikir begitu. Saya tidak akan menikahi wanita ini. Aturan keluarga kakek Fu. Setelah berhubungan, harus bertanggung jawab. Jika kamu berani merusak nama baik keluarga kakek Fu, saya akan mati untuk menunjukkan padamu. Kamu buah." "Kenapa?" Bertanya padahal sudah tahu. Tidak pergi untuk mengambil akta nikah. Bukankah itu mengecewakanmu dan kakek? Mengatur drama ini dengan penuh perhatian. Apakah kalian berdua sudah menikah? Dekatlah sedikit. Ini untuk mengambil foto pernikahan. Ini bukan foto pribadi. Mengingat kalian sudah mengambil akta nikah, tinggalkan nomor kontak, ya. Oh, baik. Tolong bantu dia. Saya menabung biaya kuliah. Kenapa hanya tersisa sedikit? Hei, Bu, di mana uang di kartuku? Itu adalah uang yang kudapat setelah bekerja sebulan. Kamu bilang saya punya cara apa? Adikmu ingin membeli konsol permainan. Kamu bilang saya bisa punya cara. Lagi pula, kamu seorang gadis. Universitas mana yang ingin kamu masuki? Cepat kembali dan menikahlah denganku. Adikmu masih menunggu mas kawin darimu.
Untuk membeli rumah, kan? Lalu, bagaimana ini? Aku sudah berusaha begitu lama. Semua itu agar bisa kuliah. Paman. Ada apa? Bisakah kamu membantuku? Pinjamkan aku uang. Baru saja mendapatkan akta, sudah tidak tahan. Berapa banyak yang kamu butuhkan? 4.000. 40 juta. Ternyata tadi tidak mau uangku. Apakah karena merasa uangnya terlalu sedikit? Aku sudah berjanji kepada kakek untuk membawamu pulang dan tinggal di rumah. Tapi itu hanya sampai sebelum semester dimulai. Setelah semester dimulai, segera pindah kembali ke asrama. Berikan uang itu padanya. Nyonya muda, selamat. Villa yang sangat megah ini. Hanya tahu bahwa kakek Fu bukan orang biasa. Ternyata adalah keluarga yang sangat kaya. Bocah nakal. Sudah lebih dari sebulan menikah. Kamu tidak kembali sama sekali. Apakah kamu ingin memberontak? Kakek, wanita yang penuh dengan tipu daya itu. Saya tidak mungkin bertemu dengannya lagi. Jangan berharap lagi. Nyonya muda, ini adalah barang mahal yang dibeli Tuan Nam. Tumbuhan langka yang dibeli. Bukan rumput liar. Jangan dicabut, ya. Ini adalah pot tanaman yang tidak tumbuh daun hijau dan bunga. Apa ini dianggap sebagai barang dari kota? Barang langka, ya. Dan ada ruangan sebesar ini. Tidak memelihara ayam atau bebek. Benar-benar pemborosan. Fu Yanxing, saya punya banyak cara untuk membuatmu kembali. Haha. Cucu menantu perempuanku yang tersayang. Ini pot tanaman. Semuanya adalah rumput liar. Cabut saja sesuka hati, pelihara sesuka hati. Benar-benar, industri hotel di dalam negeri. Rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan adalah 8%. Tidak baik. Tuan Enam, Nyonya sudah menanam Anda. Semua tanaman selama 3 tahun dicabut. Semua sudah dipelihara menjadi ayam dan bebek. Apa? Guru ke-6 sedang tidak sehat. Nyonya muda ada di ruang tamu. Sedang mengeringkan sosis. Gorden satin Roma semuanya hancur. Master dan ke-6. Dia kenapa lagi? Pelayan melapor. Nyonya sedang menggunakan barang yang Anda lelang. Gujar keramik dari dinasti Qing. Bawang putih yang diawetkan. Apa? Berputar balik pulang. Tuan Fu. Master ke-6 dipaksa mundur. Baiklah. Malam ini sekolah dibuka. Akhirnya bisa mempertemukan mereka. Haha. Apa yang salah? Bagaimana dengan yang lainnya? Kenapa ngomongnya seperti itu? Tidak sopan. Itu istrimu. Di kamar mandi. Ternyata hamil. Tang Ran sedang hamil. Bagaimana ini? Xiao Wanwan. Kenapa paman kembali? Xiao Wanwan. Xiao. Paman, kamu sudah kembali. Kamu benar-benar menganggap ini rumahmu. Uang yang saya berikan kepadamu kamu habiskan dengan baik. Sudah pakai baju semahal ini. Bocah nakal ngomong apa? Ini semua untuk Wanwan. Hari ini sekolah dimulai. Kamu hantarkan dia. Kakek, Tuan Enam pasti memiliki banyak hal-hal sendiri yang harus dikerjakan. Bukankah Anda sudah mengatur mobil? Tidak apa-apa, saya sendiri bisa pergi. Bersihkan dan disinfeksi kamarku. Barang-barangnya, buang semua itu keluar untukku. Hantu adalah di sini. Sedikit, Nyonya muda hamil. Apa? Wah, itu sangat bagus. Hahaha. Masih bengong ngapain? Cucu menantu perempuanku hamil. Jika dikerjai oleh orang-orang itu, bagaimana jika mereka mengganggu? Tolong bantu aku. Pinjamkan aku uang. Baru saja mendapatkan lisensi sudah tidak bisa menahan diri. Berapa harganya? Tawarkan harganya. 4.000. 40 juta. Ternyata tadi tidak mau uangku. Karena merasa uang yang diberikan sedikit.
Tidak heran dulu suaranya begitu keras. Seperti wanita yang banyak akalnya seperti dia. Siapa anak dalam perutnya? Masih perlu diselidiki. Kamu. Tidak heran, dia adalah anak dari keluarga Zhao. Putri yang sangat kaya. Acara ini memang besar. Pertama kali bertemu. Kita adalah teman sekelas. Ini semua disiapkan untuk kalian. Tas ini pasti berisi puluhan ribu. Saya sudah lama menginginkan ini. Nona Zhao benar-benar sangat dermawan. Ini apa? Tunggu sebentar, saya akan mewakili. Saat saya berbicara di atas panggung, kalian harus memberikan dukungan lebih. Tas jelek ini ada sebanyak yang kamu mau. Iya, iya, iya. Rolls-Royce. Siapa orang ini? Sombongnya lebih besar dari Nona Zhao. Kalian semua tidak tahu tentang dia. Sekolah kita, satu-satunya mahasiswa baru yang miskin itu. Xiao Wanwan. Xiao Wanwan. Datang dari daerah terpencil. Bagaimana dia bisa naik Rolls-Royce? Sudah lama mendengar. Di sekolah kita ada yang menjual tubuh. Dekat dengan orang kaya. Jangan-jangan dia. Orang seperti ini berani mengalahkan saya. Lihat bagaimana saya akan menanganinya. Halo, teman sekelas. Saya adalah mahasiswa baru, Xiao Wanwan. Permisi, bagaimana cara menuju aula? Kamu, kenapa kamu memukul orang? Kenapa memukulmu itu masalah? Seperti kamu yang seperti tikus jalanan. Tidak layak muncul di depan saya. Ternyata, universitas hanya bisa menyaring kecerdasan. Tidak bisa menyaring karakter. Memukul orang tanpa alasan seperti kamu. Sesuai peraturan sekolah, harus dikeluarkan. Siapa bilang saya memukul tanpa alasan? Yang kamu pakai adalah jaket edisi terbatas dari Master Gunai. Itu mencuri milikku. Apa? Ternyata kamu seorang pencuri. Ini adalah yang dibeli kakekku untukku. Apa kamu bercanda?